Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang cara memfaktorkan, tapi yang koefisien X kuadratnya udah bukan lagi 1. Langsung aja ya. Oke, jadi sebenarnya lagi-lagi ini kakak mau kasih kalian tips and trick ketika ketika koefisien dari X kuadratnya udah bukan lagi 1 atau lebih tepatnya misalnya 2, 3 ya di atasnya 1 gitu ya. Yang jelas bukan 0. Kalau 0 kan bukan persamaan kuadrat. Oke, jadi kita langsung aja masuk contohnya. Nah, yang nomor 1, misalkan kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sebenarnya kalau kita pakai cara yang tadi ketika koefisien dari X kuadratnya itu 1, ini kan kita cari faktornya nih, ya kan? Nah, berarti kan minus 3 itu faktornya dari 1 dikali dengan minus 3 gitu kan? Atau bisa juga minus 3 itu dari min 1 dikali 3 gitu kan? Oke. Nah, tapi masalahnya kita mau letakinnya di mana nih? Jadi kan kalau kita buat berarti salah satunya ada 2x, ya kan? Kemudian satunya ada x. Nah, kita mau letakinnya min satunya di sini apa di sini gitu ya? Oke, kalau kita coba jadi gini. Ini min 1, ini plus 3. Jadi kakak mau coba yang ini, nanti kita coba juga yang ini. Sama dengan 0. Nah, ini kita nggak bisa langsung percaya nih ini gini, walaupun sebenarnya hasilnya ini. Dan kalau kita lihat, kalau kita jumlahin 1 kali 1 tambah minus 3 itu kan bukan minus 5 nih ya. Iya, karena di sini ada 2 gitu. Dan min 1 tambah 3 juga nggak ada yang hubungannya dengan 5. Padahal ini merupakan faktor dari minus 3. Oke, jadi kita coba aja kali. Ini jadinya ini dikali ini 2x kuadrat. Kemudian ini dikali ini jadinya plus 6x. Ini dikali ini jadinya min x, ini kali ini jadinya minus 3 sama dengan 0. Oke, berarti ini 2x kuadrat ditambah 5x min 3 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya plus 5, sedangkan di soal kita minus 5. Oh, berarti ini terbalik gitu kan. Secara logika kita mikir, oh berarti min satunya harusnya di sini. Maka kita buat 2x ditambah 3 dikali dengan x minus 1 gitu. Oke, coba kita kalikan lagi, ini sama dengan 0. Ini kali ini 2x kuadrat, ini dikali ini min 2x, ini kali ini jadi plus 3x, ini kali sini min 3. Oke, berarti ini 2x kuadrat tambah x min 3 sama dengan 0. Lah, kok nggak nyampe-nyampe ke sini? Oke, berarti kemungkinan ini kan tadi baru yang kita coba min 1 sama 3. Oke, berarti kemungkinan ada yang ini ya. Plus 1 sama min 3. Tapi bayangin, kita bakal nyoba jadinya 2x tambah 1 dikali dengan x dikurang 3. Ataupun kita juga bakal nyoba 2x min 3 dikali dengan x tambah 1. Ya nggak? Supaya kita mencari yang menghasilkan ini. Nah, ini sangat tidak efisien sekali. Ya kan? Kita banyak menghabiskan waktu. Oke. Nah, di sini kakak mau ajarin tips and triknya. Jadi, pertama-tama kalian buat sama-sama 2x. Jadi di sini 2x, kemudian di sini 2x. Oke, buat sama-sama 2x. Kemudian kalian kalikan 2 dengan minus 3. 2 dikali minus 3 itu sama dengan minus 6. Oke, 2 dikali minus 3. Jadi koefisien dari x kuadratnya atau nilai A kalian kalikan dengan nilai C-nya. Oke, menghasilkan minus 6. Nah, di sini si minus 6 barulah kalian cari faktornya, ya. Faktor dari minus 6 itu ada 1 dikali dengan minus 6 ataupun min 1 dikali 6, ya kan? Faktor dari minus 6. Nah, tinggal kita pilih yang mana ketika kita jumlahkan, ya. Ketika kita jumlahkan itu menghasilkan minus 5. Oke, menghasilkan minus 5. Kalau kita jumlahkan ini 1 tambah minus 6 hasilnya minus 5. Oh, yang ini berarti yang benar. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya min 1 tambah 6 ini hasilnya plus 5. Sedangkan di sini maunya minus. Oke, berarti ini enggak usah kita pilih yang ini.
Jadi kalian boleh tuliskan di sini itu plus 1, kemudian di sini minus 6 ya, jangan lupa ini sama dengan 0. Nah, sekarang ketika kita sudah punya ini, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Oke, berarti ini 2x tambah 1 dikali dengan, ini kan yang bisa kita sederhanain nih. Jadi ini bisa kita bagi dengan 2, ya kan? Berarti ini dikali dengan x dikurang 3. Ingat ya, ini pengurangan jadi harus dua-duanya dibagi. Jadi 2x bagi 2x, min 6 bagi 2 minus 3. Nah, coba kita langsung coba aja, apakah benar pas hasilnya kalinya jadinya yang ini gitu. Oke, pas kita kali ini dikali ini jadinya 2x kuadrat. Kemudian ini kali ini itu hasilnya min 6x. Kemudian ini dikali ini ya, ini kali ini tambah x. Yang ini dikali ini minus 3 sama dengan 0. Maka ini hasilnya 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, benar nih. Sesuai dengan soal kita. Kalau dilihat caranya cuma 1, 2, 3. Ini kan bahkan ini nggak usah lagi nih sebenarnya. Ini kan kita untuk mengecek aja ya. Berarti ini hasilnya itu akar-akarnya kan berarti 2x tambah 1 sama dengan 0. Ya, ingat kita kan harus membuat salah satunya 0 ya. Karena 0 dikalikan apapun hasilnya 0. Berarti ini 2x sama dengan min 1, maka x sama dengan min setengah atau x kurang 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Jadi nilai x yang memenuhi dari 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0 itu ketika x sama dengan min setengah atau x sama dengan 3. Kalau kita lihat caranya itu cuma 1, 2, 3, 4, dan 5. Dibanding yang ini tadi kita harus coba-coba kan. Oke, kita lanjut lagi coba masih ke soal. Kita latihan lagi ya. Oke, soal nomor 2 supaya kalian tetap terlatih ya. Misalnya gini, 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita disuruh tentukan akar-akarnya gitu. Oke, sama seperti tadi, buat 2x di sini dan buat juga 2x di sini. Oke. Kemudian ingat, yang ini jadi nilai A dikalikan dengan nilai C. Berarti ini kan menghasilkan minus 4. Oke, nah kalian harus cari faktor dari minus 4 itu cuman 2 kali minus 2 atau minus 1 kali 4 atau 1 kali minus 4, ya kan? Oke, tapi kalau ini dijumlah, 2 kali minus 2 hasilnya 0, ya. Kalau ini dijumlah, ya, jadi kalau dijumlah ini hasilnya 3, dan kalau ini dijumlah, hasilnya jadi minus 3. Nah, di sini yang diminta plus 3, berarti kita pilih yang ini, maka ini kita tulis min 1 sama 4, oke? Plus 4. Nah, sekarang berarti ingat, kita punya 2x min 1 dikali dengan 2x tambah 4 sama dengan 0. Kita pilih salah satunya yang bisa disederhanakan. Ini ya, kita bagi 2. Berarti ini 2x dikurang 1 dikali dengan x ditambah 2 sama dengan 0. Kalian boleh coba apakah hasil perkaliannya itu menuju ke sini. Oke. Nah, berarti ini akarnya itu jadi x sama dengan setengah atau x sama dengan minus 2. Nah, dari tadi 2 mulu nih. Kita ganti sekarang koefisien dari x kuadratnya itu jadi 3. Ini juga berlaku ya, selain 2, 3, pokoknya berlaku selain untuk nilai A-nya itu lebih dari 1 ya, lebih dari 1 gitu. Oke, sekarang yang untuk nomor 3. Nomor 3 tuh misalkan kita punya persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 8. Oke, ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita mau cari akar-akarnya. Sama seperti tadi, buat kedua ruasnya ini jadi, bukan kedua ruas, jadi kedua perkaliannya ini sama-sama 3 ya.
Kemudian ingat, si 3 dikali dengan, jadi A dikali dengan C hasilnya 12. Jangan lupa 12 cari pemfaktorannya. Ini kan bisa aja 3 dikali 4 ya. Terus 12 ini 1 kali 2. Terus 12 ini 2 kali 6. Kak, perlu nggak yang negatif? Nggak perlu, karena kan ini hasilnya harus plus 8 ya. Berarti kita pilih-pilih aja yang positif. Oke, kalau ini dijumlahkan, ketika 3 tambah 4 dijumlahkan, ini hasilnya 7. Oke, bukan, karena kita mau cari 8. Kalau ini dijumlahkan hasilnya 3. Bukan, karena kita mau cari 8. Oh, berarti yang ini nih ya. 2 tambah 6 itu sama dengan 8. Oke, berarti di sini ditambah 2, di sini ditambah 6 ya. Ya udah, tinggal kita sederhanain yang bisa disederhanain. Oke, jadi 3x tambah 2, kemudian ini 3x berarti ini langsung aja ya. Ini kita bagi dengan 3 ya. Bagi dengan 3 berarti sekarang ini jadinya x ditambah 2. Maka akar-akarnya itu x sama dengan minus 2 per 3 atau x sama dengan minus 2. Kemudian ada pertanyaan yang muncul, Kak, apakah kita harus menyederhanakan yang bisa disederhanakan saja? Enggak juga. Sebenarnya ini juga bisa kita sederhanain nih. Kalau yang bagian sini ya, jadi misalkan kan awalnya 3x tambah 2 dikali dengan 3x tambah 6, ya kan, sama dengan 0. Nah, Kak, aku mau menyederhanainnya yang ini. Ya, tapi ingat, kalian harus buat x aja ya. Berarti misalkan ini dibagi 3 ya, karena mau buat x aja. Oke, artinya ini kan kita punya x ditambah 2 per 3 sama dengan 0. Oke, maka ini x-nya sama dengan minus 2 per 3. Sama aja. Kemudian yang ini kalau kita sederhanain, jadinya 3x tambah 6 sama dengan 0. Maka ini jadinya 3x sama dengan minus 6, x sama dengan minus 2. Sama aja sebenarnya. Ya. Cuman kalau kita milih yang disederhanain itu, yang bisa disederhanain itu bakal lebih mudah. Oke, semoga bermanfaat. Di video selanjutnya kita akan mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat atau mencari nilai x-nya dengan menggunakan kuadrat sempurna. Jadi jangan lupa nonton video selanjutnya ya, dan terima kasih. Mau cari bimbel yang nggak keluar rumah? Ya udah, di rumah aja, private. Di sini kami bakal nyediain kalian pembelajaran yang menarik, dibimbing sampai paham, materinya dijelasin dari awal, hemat biaya juga loh, dan tentunya diajar oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Nggak cuma matematika, tapi ada fisika, juga kimia. Langsung aja hubungi yuk di Instagramnya @dirumahajapprivate. Terima kasih.